Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan tentang integrasi aplikasi Office, di mana praktek kali ini yaitu membahas KD 3.1, mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, pengolah kata, angka, presentasi. Kemudian KD 4.1.1 membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka maupun visualisasi, chart atau grafik, gambar atau foto. Kemudian KD 4.2.1 memakai fitur lanjut aplikasi Office. Praktek yang akan kita laksanakan pada kali ini yaitu menggunakan aplikasi pengolah angka, pengolah kata, dan presentasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft, yaitu pengolah angkanya adalah Microsoft Word, pengolah angkanya adalah Microsoft Excel, dan pengolah presentasinya adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft Word merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Sesuai dengan fungsinya, semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengolah kata dapat dilakukan dengan aplikasi ini. Misalnya, membuat surat, membuat tabel, membuat tulisan dengan berbagai variasi, memasukkan gambar, dan membuat dokumen. Manfaat yang bisa didapatkan dengan menggunakan Microsoft Word diantaranya memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan, menghemat waktu dalam pekerjaan, serta menghemat kertas dan biaya. Microsoft Excel merupakan aplikasi perangkat lunak berjenis spreadsheet yang dirancang untuk mengolah angka atau data. Fungsinya Microsoft Excel diantaranya sebagai berikut: membuat sebuah laporan keuangan, menyajikan data dalam bentuk tabel, melakukan operasi perkalian dan pembagian dengan cepat, menghitung kurs mata uang, membuat grafik dan tabel dari suatu perhitungan, membuat diagram, membantu dalam menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, serta menyajikan data secara tepat, rapi, dan akurat. Manfaat dari Microsoft Excel diantaranya sebagai berikut: memudahkan untuk membuat rumus yang sulit dan variatif. Fitur grafik data memberikan kemudahan dalam proses menganalisis data dalam bentuk tabel maupun grafik. Jika terjadi kesalahan penghitungan pada tahapan tertentu, dapat diketahui secara mudah menggunakan fasilitas trace error. Jumlah baris dan kolom yang sangat banyak akan memudahkan kita menginput dalam jumlah yang sangat banyak. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program komputer yang banyak digunakan sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Beberapa fungsi dari aplikasi Microsoft PowerPoint diantaranya sebagai berikut: sarana untuk mempermudah presentasi, membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi,
serta template desain yang akan digunakan. Mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Microsoft PowerPoint memberikan banyak kemudahan kepada pengguna dalam menyiapkan presentasi. Manfaat yang bisa didapatkan dari aplikasi ini diantaranya sebagai berikut. Memudahkan presentator mempresentasikan informasi, membuat proses presentasi lebih tersusun, membantu mengorganisasi informasi presentasi, materi yang disampaikan menjadi lebih mudah untuk dimengerti, tampilan lengkap dan menarik memberi kesan baik saat presentasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempraktekkan integrasi aplikasi Microsoft Office. Yang pertama yaitu integrasi Microsoft Excel dengan Microsoft Word, di mana integrasi antara Excel dengan Word kita akan mencoba dua macam kegiatan. Yang pertama, kita akan mencoba membuat laporan berbentuk grafik. Kita buka Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Nah, ini tampilan Microsoft Word-nya sudah muncul. Yang pertama adalah klik menu Insert. Kemudian di sini ada pilihan chart, kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat untuk chart sendiri pilihannya ada banyak, ada kolom, ada line, ada pie, sampai bawah sendiri ada combo. Kita akan mencoba membuat chart berbentuk kolom terlebih dahulu. Ini mungkin yang paling mudah. Kita klik OK. Nah, kalau diperhatikan di sini bisa kelihatan muncul sebuah kotak dialog yang warnanya hijau ini atasnya. Itu adalah merupakan salah satu contoh dari aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kita dapat mengedit data-data yang akan kita inputkan, sehingga nanti hasil inputan dari Microsoft Excel ini akan muncul di Microsoft Word. Kita coba untuk kategori ya, kita coba untuk dikasih nama seseorang, misalnya hari, kemudian mungkin Ega, kemudian yang bawahnya Asep, kemudian yang bawahnya lagi Ina. Kemudian yang seri 1, seri 2, seri 3 kita bisa coba untuk mengganti mungkin nilai salah satu mapel. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPA. Ya, kalau diperhatikan di sini sudah berubah di tabelnya, yaitu yang warna biru adalah matematika, yang warna oranye adalah bahasa Indonesia, dan yang warnanya abu-abu ini adalah IPA. Kemudian kita tadi menginputkan ada 4 nama orang, yaitu ada Hari, ada Ega, ada Asep, dan Ina. Kemudian kita bisa menginputkan nilai-nilai dari masing-masing nama tersebut. Misalnya Hari matematika dapat 90,
bahasa Indonesia 88, kemudian IPA-nya 75, kemudian EGA matematikanya 89, bahasa Indonesianya 80, IPA-nya 70 mungkin. Begitu juga dengan ASEP. Kita coba. Begitulah hasil dari data yang kita input di Microsoft Excel, maka grafiknya akan kelihatan di Microsoft Word. Untuk jika sudah selesai, kita bisa menutup tanda silang, close, datanya seperti ini, dan mungkin kita bisa memberikan judul pada tabelnya. Kita edit di chart title-nya, kita double klik, kemudian bisa kita ganti namanya, misalnya data nilai ujian nasional. Nah, itu adalah salah satu contoh dari integrasi aplikasi Microsoft Office antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Contoh berikutnya integrasi Microsoft Excel dan Microsoft Word adalah membuat surat undangan yang bersifat dinamis. Di sini sudah saya buatkan contoh, ada 2 buah file, yaitu yang pertama adalah file penerima dengan tipenya adalah Microsoft Excel. Kemudian di sini ada file surat undangan dengan tipenya adalah Microsoft Word. Kita coba dulu. Ya, ini adalah contoh surat undangan yang akan diberikan kepada si penerima surat. Kemudian di file Excel-nya di sini ada data-data orang yang akan menerima surat undangan tersebut. Apabila surat undangan ini akan dikerjakan secara manual, bisa-bisa saja, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk membuat jika dikerjakan secara manual pasti lumayan lama, apalagi undangan yang akan diberikan sangat banyak. Kita contohkan saja apabila dibuat secara manual. Di sini ada 8 orang yang akan diberikan surat undangan. Contoh, misalnya kita akan nama penerima, misalnya Asep, kemudian jabatannya adalah pimpinan cabang, kemudian alamatnya adalah Jalan Anggrek nomor 2 pada Mara. Sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya yang akan dibuat secara manual lagi adalah proses mencetaknya. Jadi kalau ada 8 undangan yang akan diberikan, berarti proses klik cetaknya juga akan 8 kali. Bayangkan saja apabila undangan yang akan diberikan jumlahnya ada ratusan. Tentu saja jika dibuat secara
manual akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Di dalam integrasi Microsoft Office ini, kita tidak perlu membuat secara manual. Kita bisa menghubungkan file antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Salah satunya adalah membuat surat undangan yang bersifat dinamis. Baik, mari kita coba untuk membuat bagaimana langkah-langkah untuk menghubungkan antara Microsoft Word dan Excel dalam membuat surat undangan yang bersifat dinamis ini. Langkah yang pertama yaitu kita klik menu My Links, ini, klik menu My Links, kemudian kita klik Select Recipient, kemudian kita pilih Use Existing List. Kita cari di mana folder tadi ditempatkan. Ya, di sini kita klik file penerimanya, kemudian kita klik Open. Muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, kita bisa melihat apakah sudah sukses atau belum integrasinya antara Microsoft dengan Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada tombol Insert Match Field. Ini kita klik. Apabila sudah muncul judulnya, nama penerima, jabatan penerima, dan alamat, itu artinya sudah terintegrasi. Kita bisa memasukkan judul kolom ini ke Microsoft Word. Misalnya ini nama penerima, kita insertkan nama penerima. Kemudian jabatan penerima kita bisa insertkan juga. Kemudian alamat penerima. Ini adalah judul kolom yang ada di Microsoft Excel. Untuk melihatnya, kita bisa lihat di Preview Result. Ini kita klik. Nah, di sini sudah ada muncul nama-nama penerima surat. Ya, di sini ada tombol panah kiri dan panah kanan. Itu artinya adalah recordnya. Kita klik yang sebelah kanan. Asep, Budi, Bambang, Ikhlas, Firman, Intan, Susi, Novi. Ini ada 8 orang yang tadi sudah kita coba berikan si penerima surat. Kemudian kita juga tidak perlu mencetak satu persatu surat ini. Kita bisa mencetak dalam satu waktu sekaligus tanpa harus klik bolak-balik. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik tombol Finish and Match, kemudian pilih Print Dokumen. Nah, di sini kita bisa pilih All, artinya semua dari 8 orang itu. Current Record itu artinya record yang sedang aktif. Atau From, kita bisa memilih dari mana ke mana. Apabila akan dicetak semuanya, maka kita pilih All, maka semua undangan akan tercetak satu-satu, tidak perlu dikerjakan secara manual. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara menambahkan orang yang mau diinputkan dalam Microsoft Excel? Kalau tadi ada 8, misalnya mau ditambahkan satu lagi. Kita buka filenya, penerimanya. Nah, di sini ternyata tidak bisa dibuka. Di sini ada keterangan adalah read only. Read only itu artinya kita hanya bisa membaca, tidak bisa mengedit. Kenapa kok terjadi demikian? Karena Microsoft Word yang masih aktif itu sedang membaca
file Excel-nya. Jadi masih terintegrasi. Karena masih terintegrasi, maka file Excel-nya tidak bisa diedit. Solusinya adalah kita harus menutup Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Kita tutup, kemudian kita buka lagi Excel-nya. Nah, ini bisa ditambahkan. Misalnya kita tambahkan nama Nugroho. Misalnya jabatannya adalah Direktur Utama. Terus Jalan Kamboja nomor 77 Semarang. Kemudian kita simpan, kemudian kita tutup. Kita buka lagi surat undangannya. Nah, coba kita lihat apakah nama Nugroho sudah masuk, sudah terintegrasikan apa belum. Kita klik My Links, kemudian kita klik tombol sebelah kanan Next Record-nya. Ya, Nugroho sudah masuk. Itu artinya sudah terintegrasi kembali antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word-nya. Yang berikutnya kita akan mempraktekkan integrasi Microsoft Excel dengan Microsoft PowerPoint. Ada dua contoh yang akan kita coba dipraktekkan. Yang pertama yaitu menampilkan presentasi berbentuk grafik. Kita coba untuk membuka file Microsoft PowerPoint-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik menu Insert, kemudian kita pilih Chart. Di sini ada banyak pilihan diagram yang akan ditampilkan, mulai dari kolom, line, pie, sampai combo. Kita coba yang mudah dulu, yaitu yang kolom. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, setelah klik tombol OK, maka akan muncul dua jendela window, yaitu Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel, seperti contoh ini. Kita langsung saja mencoba untuk merubah data yang ada di Microsoft Excel. Misalnya kita coba kategori 1, kita coba dengan nama seseorang, hari. Kemudian kategori 2 kita ganti dengan Ega, bawahnya kita ganti dengan Asep, bawahnya kita ganti dengan Ina. Kemudian untuk yang seri 1 kita coba ganti menggunakan mapel, misalnya matematika. Kemudian yang seri 2 adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang series ketiga adalah pelajaran IPA. Di sini bisa kita lihat di Microsoft PowerPoint-nya. Di sini langsung mengganti, ada nama hari, ada Ega, ada Asep, dan Ina. Kemudian warna-warnanya juga sudah menyesuaikan. Yang biru matematika, yang oranye adalah bahasa Indonesia, dan yang abu-abu adalah IPA. Kita juga bisa mengganti nilainya untuk masing-masing nama dan masing-masing mapel. Kita coba saja. Misalnya ini 80, 90, 78.
Apabila sudah selesai kita memberikan data-datanya, maka bisa kita tutup untuk jendela windownya milik Microsoft Excel. Kemudian grafik yang sudah kita dapatkan untuk judulnya juga bisa kita ganti. Misalnya data mata pelajaran ujian nasional. Nah, ini adalah salah satu contoh integrasi Microsoft Excel dengan Microsoft PowerPoint untuk menampilkan presentasi berbentuk grafik. Contoh selanjutnya antara integrasi Excel dan PowerPoint yang akan kita praktekkan yaitu bagaimana menampilkan tabel Microsoft Excel pada Microsoft PowerPoint. Dalam pembuatan PowerPoint, data tabel sangat mungkin untuk ditampilkan. Data dari lembar kerja Excel yang disimpan dapat ditautkan ke presentasi PowerPoint. Dengan begitu, jika data di lembar kerja berubah, maka dapat dengan mudah diperbaharui di presentasi PowerPoint. Berikut langkah-langkah untuk menautkan lembar kerja Excel pada PowerPoint. Yang pertama, kita klik menu Insert. Kemudian pada bagian teks, di sini ada ikon objek. Kita klik objeknya. Kemudian kita ingin menambahkan file Excel yang tadi sudah kita buat, yaitu untuk penerima surat. Pilih Create from File, kemudian pilih Browse, kemudian kita cari. Nah, ini adalah file penerima. Kita klik oke. Nah, ini adalah data-data yang tadi sudah kita buat untuk pembuatan surat secara dinamis. Pertanyaannya, apakah bisa kita tambahkan data ini? Jawabannya adalah bisa. Dan untuk menambahkannya tidak harus memperbaharui langsung di Microsoft Excel-nya. Kita bisa langsung mengubahnya di aplikasi presentasi PowerPoint, yaitu dengan cara klik 2 kali. Ini tabelnya, kita klik 2 kali. Nah, kemudian di sini akan muncul jendela Microsoft Excel-nya. Kita tambahkan datanya. Nah, misalnya kita tambahkan di sini ada namanya Yuli, jabatannya komisaris utama, kemudian alamatnya misalnya Jalan Dahlia nomor E12 Wirasana. Kemudian jika data sudah ditambahkan, maka kita tutup. Cara menutupnya yaitu tinggal kita klik kiri mouse di luar area lembar kerja yang sedang aktif. Kita klik saja. Nah, ini maka data yang kita tambahkan atas nama Yuli sudah masuk. Ya, inilah beberapa contoh integrasi Microsoft Office yang sudah kita praktekkan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.